Salat istikharah waktunya kapan? Kapanpun bebas. 41 kali bukan membaca Yasin diulang 41 kali ya, betul. Bukan, surah Yasin ada 83 ayat. 83 dikali 41. Kalian yang ada cuma kejar dan gak ngelakuin aktivitas apapun. Diulang-ulang di ayat-ayat tertentu. Saya lagi sakit, apa yang harus saya lakukan? Ambil air wudhu, ya kak, baca Al-Quran. Itu obatnya. Ya kak, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 untuk orang-orang yang sering sakit. Jangan lupa kalau udah sering-sering sakit, sedekah ya. Sholat sunnah dikerjakan setelah sholat asar qadha. Kalau sholat sunnah itu dilakukan setelah azan. Lalu kalian lakukan, mau duluan qadhanya dulu boleh, sholat sunnah mutlaknya dulu boleh. Sujud pakai kacamata sebaiknya kalau sholat nggak usah pakai kacamata dulu ya kak ya. Umi dahulukan mana? Apakah sholat dulu? Dahulukan makan apa dahulukan sholat? Dahulukan makan atau dahulukan sholat? Ini pertanyaan ya kak ya. Kalau lagi sholat tiba-tiba lapar mikirin makanan. Kalau makan waktunya nggak keburu. Makanlah jangan di waktu pada saat udah masuk waktu azan. Kalau kalian udah lapar ya kak, makan. Misalnya di jam setengah 12. Nah hampir jam 12 udah waktu azan. Kalian makan dulu di setengah 12. Begitu pula di jam-jam waktunya sholat. Jangan di waktunya sholat, hayya ala sholat, kalian gak dengerin adzan, kalian gak dengerin muadzin, lalu kalian tinggalkan. Karena udah kekenyangan, ngantuk, tidur. Umi umroh bisa dicicil nggak? Kalau kalian niat cicilnya pada orang-orang yang benar-benar baik ya kak ya, bagus. Kalian cicil tapi jangan langsung berangkat, cicil dulu sampai full duitnya baru berangkat. Manfaat baca surah Yasin kak. Yasin adalah Al-Quran. Al-Quran itu kak, satu hurufnya kakak baca Yasin, ada 2 huruf kan? Ya sama sin. Satu hurufnya dikasih sama Allah 10 kebaikan. 2 huruf berarti 20. Kebaikannya berupa apa? Banyak. Kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, gak was-was. Kalau lagi sakit hati banget, lalu bacakan Al-Jabar untuk orang tersebut, apa hukumnya? Kalau lagi sakit hati banget, sedih, jangan yang aneh-aneh ya, baca surah Yusuf. Kalau lagi sedih banget, baca surah Yusuf. Oke? Kalau kita sholat taubat, terus sholat tahajud, terus witir, diamnya sesudah witir. Dian tuh apa dian? Doanya kali ya? Doanya setelah witir, boleh. Sholat sunnah harus pakai doa iftitah itu sunnah. Ya mau dipakai enggak apa-apa, enggak dosa. Kalau cara ngadepin anak perempuan yang keluyuran malam kak, anak perempuan ataupun laki-laki itu anaknya kalian, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan anak yang ngatur orang tua, tapi orang tua yang ngatur anak. Kalau sudah terjadi hamidun di luar nikahun, yang menyesal adalah orang tua atau anak. Yang rugi itu perempuan. Kita galak saat ini ke anak, mungkin anak belum paham. Galaknya orang tua, hai para anak-anak nih, banyak deh anak-anak remaja yang suka nongkrong di live streaming saya. Dia galak, itu bukan karena galak orang tua itu, tapi karena sayang dan bingung harus bagaimana. Ya sudah seperti itu aja. Tunggu sebentar ya kak. Kalau sakit hati oleh anak tiri, bagaimana tuh cara mengobatinya? Walaupun anak tiri kak, itu benar-benar anak, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kakak tetap rangkul, sakit hati sekalipun rangkul anak itu. Karena dia akan menyontoh dari apa yang sudah kamu lakukan. Oh, ibu tiri saya walaupun disakitin tetap baik sama saya. Gitu ya. Kak, tunggu sebentar ya kak, Allahu Akbar. Tunggu sebentar. Bukan, hujan kak. Hujan, tadi saya habis nyuci. Hujan, jadi saya lari-lari tuh kena air hujan.
Lari, saya geser dulu cucian saya. Maaf ya, Umi, soalnya gak ada orang saat ini di rumah. Umi tolong surah Yasin diulang lagi, ayat berapa aja tadi yang diulang. Ayat pertama 7 kali, ayat 38 14 kali, ayat 58 16 kali, ayat 81 4 kali ya. Oke. Jadi kalau kalian tanya gini, Bunda live streaming terus kok nggak ngapa-ngapain ya di rumah? Siapa yang bilang? Bangun pagi saya dari tahajud itu saya sudah beresin rumah. Saya ngapain? Semua saya lakukan. Ya Kak, saya nyuci sambil masak, bahkan saya sudah nganterin makanan buat anak-anak saya ke sekolah mereka masing-masing. Dan setelah itu saya nongkrong di sini. Gitu ya. Zakat penghasilan gimana? Oke Kak. Tunggu dulu. Ya, ini teleponnya dari tadi berderik terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa tadi pertanyaan apa? Meronta-ronta karena banyaknya masalah ataupun maka dia tidak akan terupama. Zakat penghasilan. Nih, zakat penghasilan ya, tolong dengarkan ya. Oke. Kalau kalian punya uang dalam 1 bulan penghasilan kalian, dan dalam kurun waktu 1 tahun kalian terus-terus mendapatkan penghasilan, baik dari sewa mobil, dari kontrakan, itu kan penghasilan. Dari petani, hasil tani, hasil jualan, itu penghasilan. Ya. Jadi 85 gram emas itu berapa rupiah? 1 gramnya itu misalnya 1 juta rupiah. Gitu ya. 1 gram 1 juta rupiah. Jadi 85 gram dikali 1 juta rupiah itu berapa duit? 85 juta rupiah. Jika punya penghasilan 85 juta selama 1 tahun, itu sudah wajib zakat. Gitu ya. Lalu kalau penghasilan 5 juta minimal, nah 5 juta, 1 jutanya 25 ribu. Kalau 10 juta 250 ribu, gitu ya. Oke, sebaiknya kalau kalian punya penghasilan, nggak rugi kalian zakat ataupun kalian bersedekah, gitu ya. Oke, nggak rugi, nggak bikin kalian miskin. Umi Afiyah itu apa? Pemaaf. Surah Yasin tadi diulang. Surah pertama 7 kali, ya. Surah ke-38 14 kali. Surah ke 58 16 kali. Ya. Oke. Surah ke berapa lagi? Ke 58 udah ya, 16 kali. Surah ke 81 4 kali. Sholat tayamum habis sholat tayamum. Emang ada sholat tayamum? Sholat tayamum habis sholat baca Al-Quran langsung boleh nggak? Nggak ada sholat tayamum Kak. Zakat penghasilan baiknya dikasih kepada siapa? Fakir yang benar-benar sengsara melarat. Tuh fakir, miskin. Dia bekerja, tapi dia nggak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. 3, ini zakat ya. Oke, fakir, miskin, gorim. Dia punya hutang, terus kita bayarin utangnya. Kita bantu dia, tapi dia nggak mampu, benar-benar yang nggak mampu. Keempat, ambil zakat, panitia zakat. Tapi panitia zakatnya yang benar-benar tidak mampu, bukan panitia zakat yang punya penghasilan. Yang benar-benar penghasilannya yang wah, gitu ya. Yang kelima, mu'alaf. Orang-orang yang sedang belajar agama untuk menguatkan tauhidnya. Gitu ya. Oke. Umi kita buang air kecil apakah selalu dehem? Gimana? Oke, kalau dehem itu untuk keluarin lagi Kak, segala sesuatunya. Selalu melakukan dosa. Selalu melakukan dosa. Gorim, gorim kita harus kasih ke dia. Dia punya utang. Dia penerima gorim itu. Sedekat apa Nabi Muhammad dengan kita Umi? Kalau kita melaksanakan perintah yang sunnahnya, Nabi Muhammad itu diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedekat apa kita dengan Nabi Muhammad? Sedekat kita melakukan yang sunnah. Kalau kita melakukan yang sunnah, berarti kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Umi tadi doa untuk anak. Tadi yang dibaca tadi surat apa? Anak. Doa untuk anak yang sudah saya buatkan VT-nya atau selesai kita baca Al-Quran tadi? Surah Yasin yang diulang. Kalian kalau pengen tulis, silakan kalian tulis. Nanti kalian dapat pahala jariah buat orang-orang yang melihat tulisan kalian. Ayat pertama 7 kali. Diingat ya. Ayat pertama 7 kali. Oke, kalau doa yang tadi selesai baca Al-Quran, kakak masuk aja di akun saya. Itu sudah saya buatkan video TikToknya. Oke, ayat ke 38 14 kali. Sudah? Ayat 38 14 kali. Surah Yasin. Ayat ke 58 16 kali. Sudah ya? 58 16 kali. Di ayat ke-81 4 kali. Sudah ya? Baik. Kemudian dari tadi ditungguin pas buka udah ketinggalan. Kalau udah ketinggalan Kak, masuk dulu Kak, di belakang ada teh sama kopi. Self service di sini ya. Oke, nah tuh sudah banyak catatannya dari teman-teman. Terima kasih semua ya. Nah, yaitu dia orangnya ragu-ragu. Ragu-ragu. Siapa yang masih ragu-ragu? Mau bisnis ragu-ragu. Yasin 41 tadi pada nanya itu. Tidak yakin. Mau bisnis takut gagal. Mau bisnis. Kalian baca aja artinya di ayat-ayat tersebut, ya Kak? Mau bisnis, mau cari pekerjaan. Untuk rezeki, untuk hajat. Jadi kalian sebelum baca Yasin itu, di atasnya kalian baca hajat dulu. Fadilah itu kan punya keutamaan. Makanya dia punya keutamaan di ayat-ayat tertentu yang diulang-ulang. Gitu ya. Sedekah subuh bisa dikasih ke anak nggak? Sedekah subuh diberikan kepada fakir dan miskin. Ketika kalian menjadi seorang anak, ibu kalian mengatakan saya sedekahkan kamu. Kira-kira sekarang udah dewasa mendengarnya seperti apa? Enak atau tidak kalau kita sedekahin? Sebenarnya boleh kita sedekah kepada orang tua, kepada anak. Tapi jangan ada embel-embel kalau kalian pengen sedekah. Kalian itu dibesarin sama orang tua dengan segala hal yang tidak ada embel-embelnya. Gitu ya Kak ya. Sedekahlah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan Kak. Karena ketika orang tersebut yang Masya Allah mereka bahagia menerima apa yang kita kasih, lalu dia berdoa, ya Robi, makbulkah doanya ya. Yang terakhir ayat 81, tapi semua dibaca ya sampai 83 ayat ya. Bolehkah sedekah subuh dikumpulkan dan sebulan dikasih ke tempat pengajian? Pengajian boleh atau tidak dikasih sedekah? Kalau di pengajian termasuk orang-orang yang fakir dan miskin, silahkan Kak. Gitu ya. Surat apa tadi? Tadi surah Yasin tuh, masih ada di kepala saya. Sedekah subuh buat ini yang tadi. Waalaikumsalam Makassar hadir, baji-baji Ki sayang. Mi, pas sakit sholat tayamum. Oh, jadi tadi ini pertanyaan yang tadi ya. Pada saat sakit kakak sholatnya tayamum. Terus habis sholat pengen baca Al-Quran, tapi langsung baca terus tayamum lagi? Enggak. Kalau masih punya wudhu lanjutkan aja. Ya, kalau masih punya wudhu lanjutkan. Salam dari Balikpapan. Insya Allah siap mencoba bersedekah Kak. Sedekah itu enggak melulu tentang uang. Kalian ke musola-musola yang mukenanya bau, kalian beli sabun colek yang harganya 2.000, kalian sikatin, udah kering balikin. Itu udah bersedekah tuh. Kalau ngelihat di masjid ada sampah, itu bersedekah tuh. Beresin sendal, beresin Al-Quran, beresin kitab-kitab, itu udah bersedekah Kak. Jadi nggak perlu nunggu kaya orang bersedekah. Jadi bohong banget kalau kalian bilang, saya kan nggak punya duit buat bersedekah. Nggak usah pakai duit, cari yang nggak pakai duit. Angkat itu tuh kayu di tengah jalan, pinggirin. Kasih makan kucing. Tuh kucing saya udah saya kasih makan masih meong-meong, mau tau nggak? Dia tuh pengen banget digendong. Itu kerjaannya itu. Kucing saya tuh dari tadi denger kan meong-meong.
Dia dengar suara saya, dia mau minta digendong. Bagaimana kepada kakak sendiri? Kalau kakaknya kriterianya yang benar-benar kurang mampu, boleh bersedekah. Kepada keluarga siapapun boleh. Kalau hitungannya dia tidak mampu, fakir dan miskin, sengsara banget, itu fakir. Miskin punya kerjaan tapi dia nggak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya. Kalau masih punya cicilan di bank gimana? Sedekah, kalau sedekah itu Kak beda sama punya cicilan. Sedekah itu buat akhirat, cicilan dunia. Kucingnya manja, denger nggak coba? Pokoknya kalau udah dibuka ini, gitu dia. Padahal udah diberesin kandangnya, udah diberesin, kan saya babunya dia. Apa Umi anak agar taat kepada orang tua? Kak, kita selaku orang tua yang benar-benar memberi contoh. Nih contohnya misalnya gini ya, kakak punya uang 10.000, kakak punya anak 2 orang, 5.000 kakak bagi 2, bagi mereka. Lalu kakak bilang, Dek, di kelas kamu ada nggak yang nggak mampu, kasihin ya, gitu. Itu mengajarkan anak arti bahwa uang itu bukan sekedar buat jajan, tapi mengajarkan anak, oh kita harus berbagi ya, oh kita harus bersedekah ya. Itu buat apa Ma? Buat ini dan itu, gitu. Diajak Umi kucingnya ada tuh. Dia nggak jahil, nggak rese. Cuma kalau udah wah lompat-lompat, dia seneng banget kalau keluar dari kandangnya. Padahal baru tadi pagi saya ajak. Kucingnya disepil aja tuh, berisik. Dia dengar suara saya. Sedekah subuh bisa nggak dikasih ke anak pesantren? Nah, anak pesantren itu ada yang kriterianya fakir dan miskin, boleh silakan. Berdosakah bila saya membayarkan utang anak bekas judul? Tidak berdosa Kak. Sebaiknya kakak bayarkan itu utang supaya anak itu sadar bahwa itu tidak boleh dilakukan lagi. Ya Kak, harus benar-benar tegas terhadap anak. Pengen lihat kucingnya, dia warnanya abu-abu Kak. Ada di video itu saya, tapi saya belum share. Tuh, kucingnya mau ikut live. Umi, orang punya utang biar cepat bayar amalannya gimana? Siapa yang rajin istighfar, wa yumdidkum bi amwalin, Allah kasih banyak harta, wa banina, bahkan keturunan, wa ja'alkum anharon, paling minim hatinya tenang kalau dia banyak istighfar. Dan ketika tahajud, lalu kakak witir, lalu istighfar di waktu sahar sebelum adzan subuh, itu manfaatnya ada hubungannya dengan yang berhubungan dengan uang. Pengen lunas utang, pengen rumahnya laku, pengen ada yang sewa, pengen jualan laris, perbanyak istighfar sebelum adzan subuh. Perintahnya dalam surat Al-Imran di ayat ke-17. Anak saya mau ke Jepang Umi, gimana doanya biar diberi kemantapan hati Kak? Bekali segala sesuatunya dengan keagamaan, ya Kak. Di Jepang itu Kak, mereka orang banyak kerja dan sibuk sekali di Jepang tuh. Jadi nggak ada waktu untuk leha-leha. Doakan aja yang baik ya. Apa manfaatnya dibaca? Yang mana yang dibaca? Istighfar dibacanya. Biar ketemu jodoh bisa nggak Mi? Tahajud ya, tahajud. Umi ayat berapa surah Yusuf tadi? Full. Saya punya utang puasa Ramadan tapi ingin puasa anak karena ikut lomba. Niatnya gimana Umi? Puasa qodok Ramadan itu wajib hukumnya ya Kak, tapi tidak bisa digabung dengan puasa sunnah niatnya. Jadi niatnya puasa qodok Ramadan saja, lalu berdoa untuk kebaikan anak. Itu lebih bagus. Doa agar suami setia Kak, biar suami setia. Tahajud dalam surat Al-Isra 79, 80, 81. Siapa yang tahajud Kak? Orang lain akan respect, bahkan suami ataupun istri kita sendiri. Tahajud tidak ada satu orang pun yang akan menginjak-injak kita. Tahajud Allah akan kasih solusi di setiap masalah kalian. Pengen jodoh, pengen kerjaan, pengen suaminya setia, tahajud ya. Dan tahajud itu surat Al-Isra ayat 79, 80, 81. Rumah tangganya Allah yang jaga, pekerjaannya Allah yang jaga, jadi nggak perlu intel. Saya udah suruh kakaknya ajak main ini, kakaknya dari tadi. Apa manfaatnya Yasin tadi? Banyak sayang. Kakak, sepertinya udah nggak ada suaranya, udah diambil kali dia.
Pus, adek. Umi jam berapa salat istiqoroh? Boleh kapanpun, tapi kalau habis taubat, tahajud, hajat, istiqoroh boleh. Biar doa rumah cepat laku, tahajud sama istighfar sebelum adzan subuh. Nanti untuk tasjid ya kak ya, nanti ya. Sedikit uang lebih dari mana nih? Sedikit uang lebih dari banknya. Kalau disedekahkan gimana Umi ya? Lebih baik kakak sedekahkan aja. Sedekahkan. Iya Za, mau banget lihat kucingnya. Udah gak ada di suaranya, kayak udah diangkut sama kakaknya nih. Kalau habis Isya langsung tahajud. Habis Isya langsung tahajud. Pas malam bangun apakah boleh tahajud lagi? Boleh. Kalau witir ya nggak boleh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan puasa Senin Kamis sekalian mengkodok? Oke gini, kalau puasa Senin Kamis kakak niatnya, saya niat puasa kodok Ramadan sunnah karena saya niat puasa kodok Ramadan karena Allah Ta'ala. Kodonya terganti 1 hari, dapat pahala hari Senin gitu ya. Umi hijabnya bagus, mau tinggal berapa pip, masuk di akun saya. Lalu kakak tulis pesan, kasih nomor handphone, mau jilbab, bilang kalau lagi baca Yasin 41 sebutin hajatnya dulu. Betul Kak, saya belajar hijrah. Semangat ya, harus semangat. Tuh kan udah diingetin sama TikTok nih. Saya udah berapa, 1 jam nih berarti. Sebentar Kak. Alhamdulillah udah nyampe, jilbabnya bagus Umi. Yang mana? Yang ini. Umi pas lagi sholat qobliyah atau ba'diyah, lupa baca surat pendeknya. Saya langsung ruku, sujud sahwi. Karena dia bagiannya sunnah. Tapi nggak tahu awalnya yang mana. Mi, saya lagi ikhtiar sembuh dari sakit. Baca surah Al-Anbiya Kak. Baca surat Al-Fatihah sering-sering ya. Yang dipakai sama saya. Tinggal berapa pieces kerudung ini. Kakak masuk aja di akun saya, kasih nomor handphone kalian, bilang mau jilbab. Kapan waktu baca Yasin Fadilah? Boleh habis maghrib, boleh habis tahajud.